Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yankus, tazdidu bit-ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Shadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar dari SDIT Nurul Ikhlas yang insyaallah senantiasa dilindungi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari unit kepala sekolah, para dewan guru, para pengurus komite sekolah, para seluruh wali murid SDIT Nurul Ikhlas yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, sehingga sampai saat ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah hadirkan dalam kehidupan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan aktivitas dunia dan aktivitas akhirat kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah hadiahkan buat kita ini senantiasa kita optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, namun tanda orang bersyukur dia membuktikan kesyukurannya dengan terus meningkatkan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa selalu terlimpah curah kepada kedua terbaik kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang mulia, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umatnya mampu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya di tengah kondisi zaman yang kian hari, kian waktu begitu sangat membutuhkan perjuangan kita untuk bisa menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga senantiasa nanti di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, terutama kita akan dikenali sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar SDIT Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa hampir kurang lebih 2 tahun Allah uji kita dengan pandemi, Allah uji kesabaran kita, Allah titipkan takdir buruk dalam kehidupan kita, yang ini menjadi bagian dari proses keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan itu pasti kita harus bisa menerima apapun yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Takdir yang baik perlu kita syukuri, takdir yang buruk perlu kita sabari. Makanya ajaban li amril mu'min, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ajib urusan orang-orang yang beriman itu.
Kenapa? Takjub, begitu sangat luar biasa. Karena kata Nabi, ketika Allah berikan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika Allah berikan musibah, dia bersabar. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Maka sikap kita terhadap musibah, sikap kita terhadap takdir yang buruk dalam kehidupan kita yang harus kita terima adalah ista'inu, meminta pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan ketaatan, yakni menjalankan ibadah salat. Maka orang yang ketika diberikan kesulitan, diberikan musibah, kemudian dia tetap sabar, kemudian dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah tidak pernah meninggalkan kita semua, hadirin. Allah tidak pernah mengabaikan kita semua. Allah begitu menyayangi orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan kapan pandemi ini selesai, kapan musibah ini selesai, maka tugas kita adalah tetaplah kita bersabar dengan terus berikhtiar. Sudah pasti menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, itu menjadi kewajiban kita. Ya. Lalu jangan dilupakan, kita juga memiliki ikhtiar langit, yakni wassalah, beribadah kepada Allah dengan terus salat, dengan terus menegakkan salat, dengan terus mendirikan salat, wa iqamatis salat. Jangan justru kita meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan pandemi. Maka Allah berikan dua kunci ini. Meminta pertolongan pada saat kita kesulitan adalah dengan kesabaran, dengan salat. Dengan melakukan ikhtiar dunianya, kita sabar. Karena sabar itu sifatnya dinamis, bukan statis. Kalau statis, kita diam saja, menerima kondisi seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Tapi sabar bersifat dinamis. Kita masih ada upaya untuk berikhtiar secara dunia. Minum vitamin, jaga kesehatan, makanan dijaga, gitu kan? Ya. Pola hidup dirubah. Kita masih ada ikhtiar duniawinya. Ya. Musibah ini kita terima, maka kita ikhtiarkan secara optimal. Dan jangan pernah lupa, diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai justru musibah Allah berikan, kita tidak pernah merenung musibah ini untuk apa. Karena ada 3 sikap bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Yang pertama, apakah musibah ini bagian dari rahmat, kasih sayang Allah buat orang-orang yang beriman, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat orang-orang yang beriman? Ataukah yang kedua, ini adalah sebuah teguran bahwa kita selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama ini kita mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama ini mungkin kita abai, kita lalai dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang, makanya Allah tegur. Atau yang terakhir, gara-gara kita tidak mau taat, gara-gara kita tidak mau beribadah, gara-gara kita keluar daripada jalur syariat, kita keluar dari perintah-perintah Allah, kita abaikan nilai-nilai ketauhidan yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jauhkan Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupan kita. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi mau menutup aurat. Kita tidak lagi malu mempertontonkan aurat. Kita tidak lagi mau menjalankan ibadah salat. Bahkan na'udzubillah, kita gadaikan akidah kita hanya karena masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita.
maka Allah turunkan azab. Allah berikan hukuman kepada mereka-mereka yang pantas mendapatkan hukuman. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau menjalankan sunnah Nabi SAW, yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka azab ini bukan hanya menimpa kepada orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, bukan hanya kepada mereka, tapi juga imbasnya akan didapat oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya mudah-mudahan kita ada yang di pertama atau yang di kedua. Boleh jadi musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini adalah bagian daripada ujian dan teguran. Dan ini bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara selama ini mungkin kita jauh dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi faham bahwa betapa musibah yang terjadi saat ini, yang sudah memakan waktu bertahun-tahun kita alami, ini menjadi introspeksi buat diri kita, ini menjadi muhasabah buat diri kita, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah keadaan dari keadaan yang baik-baik saja 180 derajat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk merubah 180 derajat kehidupan kita yang tadinya tenang, kehidupan kita yang tadinya luar biasa. Namun Allah rubah 180 derajat menjadi mencekam, mengerikan, khawatir, was-was dan lain sebagainya. Lalu kita mau lari ke siapa kalau dalam kondisi seperti itu? Lalu kita ingin mengadu kepada siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kita ingin memohon kepada siapa kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hanya Allah adalah tempat-tempat sebaik kita mengadu. Surat kedua, surat Al-Baqarah, Allah mengatakan itu kepada kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bukan manusia sempurna, karena kita pasti pernah memiliki kesalahan, pasti kita pernah memiliki kekurangan. Maka kita jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran buat kita, sehingga apabila Allah berikan musibah, Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, Allah berikan teguran kepada kita, maka kita perbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Ya. Dan juga tadi Allah mengatakannya, fa inni qarib, sungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila dia berdoa kepada aku, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan permohonan mereka, akan aku kabulkan doa-doa mereka. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan Allah malu kepada hambanya sampai seperti itu. Ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, aku malu untuk tidak mengabulkan doa-doa mereka. Ini luar biasa, ya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menganggap bahwa kita adalah orang yang paling sengsara di muka bumi ini. Tidak. Di atas langit masih ada langit, ya. Ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Ada saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Rohingya, yang mereka jauh lebih sulit daripada kita. Kalau hari ini kita masih dijamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa diberikan makan, ya, satu hari sekali saja, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena musibah ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau boleh jadi karena ulah dari tangan kita sendiri, ya, maka sikap kita adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbikum wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Ketika kita menerima takdir itu,
kemudian kita mengucapkan kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita menerima takdir itu, maka Allah turunkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika Allah berikan musibah, malah Allah berikan berkah. Ketika Allah berikan musibah, Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Makanya benarlah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajib urusan orang beriman itu, apabila diberikan musibah dia bersabar, apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar atas segala musibah yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, dan menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, keluarga besar SD IT Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari uraian yang singkat ini mampu memotivasi kita, khususnya diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, jamaah sekalian, ya, yang mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari, dan kita semua menjadi orang-orang yang mampu kuat atas segala kondisi yang telah Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita berterima kasih pada saat kita mendapatkan kesenangan, mah itu udah biasa. Tapi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita dalam kondisi-kondisi terpuruk, kondisi-kondisi yang memang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam dunia nyata, dan Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim lagi di masjid yang mulia, ya, dan juga kita bisa bermusafahah kembali kepada keluarga besar SDIT Nurul Ikhlas. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri saya pribadi, yang mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kehilafan saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.